Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BB Bahan Bonsai ya bosku. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ringan mengenai pohon gula gumantung ya, yang sudah saya persiapkan di samping saya ini. Kita akan bicara soal sejarah gula gumantung, atau kita akan mengenal pohon gula gumantung itu seperti apa. Itu akan kita bincangkan di video kali ini ya. Sebelumnya jangan lupa untuk diklik like, komen, dan subscribe untuk BB Bahan Bonsai ya bosku. Terus gula gumantung yang satu ini dulunya, bicara soal gula gumantung yang ini ya, ini dulunya pogokan, ini ada induannya. Itu dulu kita dapat di Banjarnegara, sana. Ini dulunya pohonnya kurang lebih satu gini. Apa ya, pola udah bagus, batangnya udah bagus, perkakian udah dapat. Terus ini potongan, ada akar segelintir, mungkin ya beberapa serabut. Terus saya pecah batang. Pohon yang induannya itu, yang dulunya yang dulunya saya beli itu malah mati. Terus yang hidup malah yang ini pecah batang. Dulunya saya perapat, itu yang hidup malah batangnya yang ini kan separuh. Yang separuh udah ada di video yang sebelumnya. Ini separuhnya lagi, ini baru proses ground. Begitu ya. Jadi yang utamanya ini malah mati, yang hidup itu malah potongannya. Seperti ini yang bisa kita lihat. Ini dulunya kita tanam segini, jadi ini ketutup, terus sudah tumbuh akar. Terus kita ekspos. Ini pohon sudah sekitar 4 tahun 5 tahunan, udah lumayan lama. Terus kelihatan seperti ini. Terus ini akar saya ekspos saja karena kondisinya seperti adanya gini, ekstrim seperti ini ya. Ini sekitar udah ada 4 bulan. Ini belum kita cukur. Di kali ini kita akan mencukurnya juga. Sebelum kita bicara soal mengenal soal pohon gula gumantung, tapi akan disertakan dalam pemotongan. Apa jenenge pohon gula gumantung ini menurut artikel yang saya baca ya, gula gumantung memiliki nama Latin Fanguaria. Seperti itu ya. Terus untuk ciri-ciri yang lain, ciri-ciri yang pertama, tumbuh sebagai pohon besar dengan ketinggian mencapai 10-15 meter. Jadi ini kalau di hutan atau di alasnya itu bisa mencapai 10-15 meter ketinggiannya, bahkan bisa nyampe lebih. Begitu ya untuk ketinggiannya. Terus batangnya berwarna coklat. Ini kan batang coklat, batangnya coklat gelap semua ya ini. Terus daunnya berbentuk bulat telur, ukuran besar tetapi bergerigi. Daunnya berwarna hijau tua dengan permukaan yang mengkilap. Jadi nah ini batangnya besar ya, daunnya besar, berwarna mengkilap, dan ada bulu-bulunya. Ini kalau dipegang ini kasap. Daunnya dipegang itu kasap. Kan ini terlihat mengkilap. Di bawahnya juga ada bulu-bulunya, di atas juga ada, di atas kasap, di atas cuman kasap,
bulunya cuma sedikit lebih tebal yang di bawahnya ya. Ini bawahnya sini bulunya lebih tebal daripada yang di sebelah atas yang mengkilap ini. Begitu. Terus dilanjut dari bunga. Bunganya berukuran kecil dan berwarna putih dengan aroma yang harum. Bunga itu tumbuh dalam kelopak di ujung ranting. Jadi perantingannya ini nanti tumbuhnya bunga itu di sebelah sini, nah ini di ujung ranting itu nanti akan tumbuh. Itu saya melihat cuman di alasnya aja, kalau di sini saya juga belum pernah, kalau dalam pot saya juga belum pernah melihatnya itu, atau cuman kebetulan saja saya juga nggak tahu. Tapi itu saya juga udah pernah melihatnya di hutan pas waktu dongkel yaitu. Terus untuk ciri-ciri yang lain ya, buahnya itu berbentuk bulat atau lonjong, seukuran sekitar 2-3 cm dan berwarna hijau ketika masih muda, berubah menjadi kuning atau merah tua ketika matang. Buahnya memiliki daging buah yang tebal dan berair dengan biji kecil di dalamnya. Kalau soal buahnya saya juga belum pernah melihat, ini cuma artikel yang saya baca saja ya. Kalau di hutan saya juga belum pernah melihatnya secara langsung. Buahnya itu bagaimana saya juga belum pernah melihatnya ya. Jadi ini cuman membaca saja. Jadi ukuran buahnya itu sekitar 2-3 cm. Mungkin satu gini kurang lebih, lumayan besar. Lumayan besar ini. Dan warnanya hijau ketika masih muda, jadi masih mudanya warna hijau, terus lekas menguning atau merah tua ketika matang. Jadi posisi matangnya nanti akan warna merah tua, kuning dulu nanti ya, terus merah tua. Terus dilanjut, pohon gula gemantong sering ditemukan di hutan-hutan dataran rendah atau hutan bakau, serta tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Jadi pohon ini seneng banyu, intinya ngono, suka air. Terus untuk ciri-ciri yang lain mungkin dari batang yang ada durinya. Ini berduri, durinya tajam seperti duri pohon jeruk nipis itu, durinya landep. Terus kalau semisal kita kena durinya itu bisa lorok, iso gatel. Kalau saya gatel atau mungkin ngepasi ciri-ciri ngono kuwi aku ora ngerti. Tapi yang jelas saya dulu pernah kena, makanya saya kali ini hati-hati. Itu kena tuh gatel, jadi bekas luka goresan durinya ini itu di kulit gatel. Kalau saya pernah mengalami seperti itu. Terus ciri-ciri yang lain, pohon gula gemantong ini sulit kalau dongkelan itu sulit hidup, atau saya belum tahu untuk metode penanaman atau perlakuannya seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi beberapa kali saya dongkel bawa pulang itu banyak yang mati. Sampai sekarang pun yang hidup cuman ini. Saya udah dongkel beberapa kali itu tetap mati. Yang hidup malah pokokan seperti ini. Seperti itu ya. Atau teman-teman ada yang tahu metode cara memelihara cara menanamnya pas waktu dongkel, bisa kita sharing di kolom komentar ya. Tinggalkan di kolom komentar. Nanti lain waktu semisal ada mau dongkel bisa saya terapkan. Soalnya saya juga belum tahu cara-caranya, itu belum tahu.
Terus lanjut lagi, pohon Glogumantung atau pohon Vengueria banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber bahan makanan dan obat-obatan. Jadi di sebagian di masyarakat bisa digunakan untuk obat-obatan atau dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Ini buahnya yang manis dan berair, sering dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan pembuatan jus, selai, dan makanan ringan. Jadi buahnya ini bisa dibuat jus ya. Tapi saya juga belum pernah melihat secara langsung buahnya itu seperti apa. Saya juga belum pernah melihat, ini cuman buku yang saya baca seperti itu. Terus dilanjut lagi, jangan lupa untuk diklik like, komen, dan subscribe ya bosku, untuk BB bahan bonsainya. Selain itu, sebagian bagian pohon ini juga digunakan sebagai bahan obat tradisional, mengobati berbagai penyakit seperti demam, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Kayu Glogumantung juga digunakan sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Jadi ini kalau di yang saya baca ini, bagian-bagian pohon ini juga digunakan sebagai bahan obat. Ini enggak tertera bagian yang mana, maksudnya bagian pohon atau daunnya atau batangnya atau durinya atau kulitnya atau kayunya. Saya juga belum tahu. Ini cuman menyebutkan bagian-bagian pohon ini juga digunakan sebagai obat. Belum tahu itu bagian yang mana, tapi itu bisa untuk sebagai obat. Begitu ya untuk masyarakat yang sudah pernah menggunakannya. Itu bisa mengobati demam, mungkin demam tinggi, sakit kepala. Kalau nek saiki yo migrain barang ngono kae, mungkin seperti itu. Dan masalah pencernaan, mungkin ya soal jenenge perut. Terus kayu Glogumantung kalau besar itu bisa dibuat untuk perabot rumah, mungkin untuk daun pintu atau untuk kusen atau untuk meja, itu bisa dipergunakan. Soalnya batangnya ini juga keras. Ini batangnya keras. Nih. Batangnya sangat keras sekali. Ini kayu yang sudah terlihat ini. Ini batang mati semua ini. Ini mati. Itu sangat keras. Terus bicara soal sejarah, ini langsung ke sejarahnya pohon Glogumantung atau Vengueria. Itu akan saya jelaskan menurut buku yang saya baca, menurut artikel yang saya baca ya. Langsung, pohon Glogumantung atau Vengueria edulsi berasal dari wilayah tropis di Afrika. Jadi ini dulunya di Afrika, terus mungkin nyampe sini entah bagaimana caranya. Oh, ini yang kemudian menyebar ke berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Terus itu ada asal muasalnya itu dari Afrika, terus menyebar di Indonesia sampai di Indonesia, di negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Terus pohon ini telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai wilayah, baik sebagai sumber bahan makanan ataupun obat tradisional. Jadi di beberapa tempat itu bisa untuk makanan, mungkin dari buahnya, terus bisa untuk obat sakit kepala, obat perut, sakit perut, mungkin dari buahnya itu yang bisa untuk obat. Di Afrika, pohon Glogumantung dikenal sebagai lacacina, senenggeles itu apa ini? Dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sumber makanan yang kaya akan nutrisi. Buahnya yang manis dan berair sering dikonsumsi sebagai buah segar atau diolah menjadi sebagai berbagai jenis makanan. Jadi buahnya ini bisa untuk langsung dimakan,
atau diolah untuk menjadi makanan apa ya, lauk mungkin seperti itu. Mungkin kalau kondisi lauk itu sebelum masak, terus ini kan sesudah masak bisa langsung buat hidangan makan untuk buah-buahan ya. Terus dilanjut lagi, pohon gula gumantung juga dikenal oleh masyarakat Indonesia dan telah dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan obat tradisional. Di Jawa Tengah, buah gula gumantung diolah menjadi berbagai jenis makanan tradisional seperti kue klepon dan jenang. Selain itu, bagian-bagian pohon ini juga dimanfaatkan sebagai pohon obat tradisional untuk mengobati berbagai macam penyakit. Jadi ini di Jawa Tengah, khususnya Jawa Tengah, buah gula gumantung diolah menjadi berbagai jenis makanan. Jadi ini udah buahnya itu udah diolah berbagai macam makanan. Ya mungkin buat oleh-oleh atau apa, atau yang penasaran untuk gula gumantung nanti akan bisa memakannya di wujud oleh-oleh seperti itu ya. Terus pohon gula gumantung atau Vengueria edulasi juga dikenal sebagai pohon yang tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan seperti tanah yang kurang subur dan musim kemarau yang panjang. Oleh karena itu pohon ini dijadikan sebagai pilihan program penghijauan dan restorasi hutan di berbagai wilayah. Jadi pohon ini bisa tahan kemarau panjang, itu juga bisa bertahan hidup. Terus di kondisi yang hujan itu bisa bertahan hidup, enggak busuk. Kan ada kriteria pohon lainnya, semisal kalau kehujanan deras terus banyak mengandung air, itu kan nanti ada yang busuk akarnya. Tapi kalau untuk pohon gumantung ini tidak ya. Secara keseluruhan pohon gula gumantung atau Vengueria memiliki sejarah yang panjang dalam budaya dan kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Pohon ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan telah dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan obat tradisional selama berabad-abad. Jadi sebelum mungkin ya nenek moyang itu ini udah dikenal, ini udah ada. Terus ini sama para leluhur, sama para pendahulu kita itu sudah dimanfaatkan dan itu sudah menjadi obat tradisional ya. Mantap nek gula gumantung, pohon obat-obatan jebule ya. Jangan lupa untuk diklik like, komen, dan subscribe. Mungkin sampai sini penjelasan soal gula gumantung, akan dilanjut untuk video-video berikutnya. Jangan lupa untuk diklik ya. Ini gula gumantung, pohon sejuta umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.